warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-solihah level 1 sampai level 6 SDTQ Al-Abidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Nur akan berkisah tentang Nabi Muhammad SAW. Ada nggak yang nggak kenal dengan Nabi Muhammad? Ada? Insya Allah semuanya sudah kenal dengan Nabi Muhammad ya. Nabi idola kita, Nabi teladan kita, dan Nabi yang sangat kita cintai. Oh ya, kenapa sih kita itu harus cinta dengan Nabi Muhammad? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Yang tahu? Yuk kita simak dulu kisahnya. Pada zaman dahulu kala, ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Kala itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan para sahabat yang lainnya. Mereka berkumpul dalam satu majelis. Lalu Rasulullah memberi pertanyaan kepada mereka. Mereka dikasih pertanyaan loh nak. Pertanyaan begini. Wahai para sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak golongan orang-orang yang mulia itu siapakah mereka? Adakah kalian yang tahu? Lalu ada sahabat yang menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Sambil tersenyum, Rasulullah menjawab, tentu para malaikat itu mulia. Mereka setiap hari bertasbih, bertahmid, berzikir kepada Allah tanpa mengenal waktu. Tapi bukan itu yang aku maksudkan. Lalu ada sahabat yang menjawab, Nabi dan Rasulnya ya Rasulullah. Sambil tersenyum, Rasulullah menjawab, tentu Nabi dan Rasulnya itu golongan yang mulia, golongan orang-orang yang mulia. Karena mereka membawa risalah Islam di muka bumi ini. Tapi bukan itu yang aku maksud. Lalu para sahabat berpikir, siapa ya? Lalu ada yang menjawab, para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan menjawab, tentu para sahabat-sahabatku semuanya adalah orang-orang yang mulia, karena kalian telah membantu dakwah Islam ini. Tapi bukan itu yang aku maksud. Lalu sejenak semuanya terdiam. Rasulullah mulai menunduk. Dan apa yang terjadi anak-anakku? Rasulullah menangis nak. Rasulullah menangis sampai air mata beliau itu menetes ke pipi beliau sampai ke janggut beliau. Kalian tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah? Rasulullah berkata, kelak di akhir zaman akan ada kelompok umat yang mereka tidak pernah melihat diriku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Dan mereka belum pernah duduk bersamaku. Tapi mereka mengimaniku. Mereka mengamalkan sunnah-sunnahku. Dan aku sangat merindukannya. Aku rindu dengan umatku, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kita dapat mengambil hikmah bahwa Rasulullah itu sangat cinta dengan umatnya, nak. Beliau telah mengikrarkan itu ketika zaman beliau masih hidup di hadapan para sahabatnya, bahwa Nabi Muhammad itu sangat rindu dan sangat pengen bertemu dengan umatnya, umat akhir zaman. Dan itu adalah kita nak, kita ya. Jadi
Kenapa kok tadi Ustazah tanya, kenapa kita kok harus cinta dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu juga sangat cinta dengan kita, nak. Sampai kita dirindukan, sebelum kita lahir, kita tuh sudah sangat dirindukan sama Rasulullah, nak. Makanya kita harus sangat cinta dengan Rasulullah. Kalian tahu nggak bagaimana sih kira-kira membuktikan kalau kalian itu cinta dengan Rasulullah? Gimana buktinya? Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Yang pertama, buktikan cintamu, cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara kalian berbakti kepada orang tua. Berbakti itu adalah kalian taat dan patuh dengan orang tua. Ketika kalian disuruh apapun itu atau disuruh membantu apapun itu, kalian harus segera berangkat dan melaksanakannya. Jangan ditawar-tawar atau jangan kalian malah marah-marah. Ya. Jadi laksanakan apa yang diperintahkan orang tua kepada kalian. Kalau kalian sudah bisa melaksanakan perintah orang tua, berarti kalian sudah bisa membuktikan, oh ya ini loh, aku tuh sudah cinta Rasulullah. Nah, itu dengan kalian berbakti kepada orang tua. Tapi kalau misalnya kalian disuruh orang tua kalian ya, tapi masih marah-marah, ngambek, gak mau, nah itu berarti kalian tuh belum cinta dengan Rasulullah loh, nak. Ya, karena Rasulullah itu sangat menghormati orang tua. Ya, paham? Yang kedua adalah dengan cara kalian sholat 5 waktu dengan tepat waktu dan tanpa disuruh-suruh. Siapa yang sholat 5 waktunya masih suka dioyak-oyak sama orang tua atau sama gurunya? Insya Allah nggak ada ya, anak SDTK. Nah, ketika kalian sudah mendengar azan, langsung kalian ambil wudhu, bersiap-siap sholat, ya. Karena Rasulullah itu sangat suka amal perbuatan adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya, ya. Jadi kalau kalian misalnya sudah bisa mempraktekkan sholat 5 waktu tanpa dioyak-oyak dan tepat pada waktunya, berarti kalian sudah bisa membuktikan kalau kalian itu cinta kepada Rasulullah. Lalu yang ketiga adalah dengan kalian puasa Senin Kemis. Pernah nggak kalian puasa Senin Kemis? Pernah ya? Nah, itu adalah termasuk sunnah Rasulullah loh, nak. Kalau kalian semakin kalian istiqomah, kalian terus menerus melakukan puasa Senin Kemis, berarti itu kalian tuh berarti benar-benar cinta pada Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri itu juga sering melaksanakan puasa Senin Kemis, ya. Jadi jangan ada alasan, aku nanti kalau puasa lapar nggak mau. Nah, itu nggak boleh. Ayolah kita contoh Rasulullah. Itulah teladan kita, teladan terbaik di dunia ini, ya. Karena ketika kalian berpuasa berarti kalian tuh sudah menunjukkan bukti, oh ini loh, aku tuh cinta Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya aku puasa Senin Kemis gitu. Paham? Lalu yang keempat adalah dengan melaksanakan sholat rawatib. Kalian tahu sholat sunnah rawatib? Kalian pernah nggak, masih ingat nggak ketika zuhur di sekolah, sholat zuhur di sekolah kan berjamaah ya, itu guru-guru, para ustazah semuanya kan sering menyuruh kalian untuk, nak, ayo sholat sunnah dulu sebelum sholat zuhur. Pernah? Nah, itu namanya sholat rawatib. Dan nanti ketika sudah selesai sholat zuhur, kalian juga akan disuruh lagi, nah ayo sholat sunnah dulu. Nah, itu namanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat wajib, ya. Jadi Rasulullah juga suka melakukan itu, ya. Ketika kalian juga meniru Rasulullah, berarti kalian itu juga sudah menunjukkan bahwa kalian tuh cinta pada Rasulullah. Jadi intinya kalian tuh kalau pengen menunjukkan bukti aku cinta Rasulullah tuh ya tadi, kalian ikuti perbuatan Rasulullah tuh apa aja, kalian ikuti apa saja amalan Rasulullah tuh apa aja, kalian ikuti dan kalian contoh, kalian tiru, ya. Lalu yang kelima adalah memberi atau bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Misalnya
kalian punya tetangga yang dia kurang mampu, ya, kalian cobalah sekali-sekali tuh nengok ke rumahnya, kalian bawakan sembako atau kalian bawakan makanan kecil apa gitu, terus kalian kasihkan ke mereka. Insya Allah mereka akan senang banget karena dibantu. Dan Rasulullah tuh juga itu loh nak, suka membantu orang-orang yang tidak mampu. Hampir setiap hari itu Rasulullah tuh berkeliling di kota Mekah, berkeliling di kota Madinah itu mencari siapa sih yang hari ini belum makan, atau siapa sih yang hari ini kesulitan, maka Rasulullah akan membantunya, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan bahwa kalian itu cinta pada Rasulullah, menunjukkan bukti bahwa kalian itu cinta pada Rasulullah. Nah, silakan dipraktekkan di rumah ya. Insya Allah intinya adalah ketika kalian sudah bisa meniru Rasulullah, meniru sikapnya, meniru perbuatannya, insya Allah itu sudah menjadi bukti, bisa menjadi bukti kalian itu benar-benar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu saja yang bisa Anur sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah katanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.